Saya akan membacakan pokok kuartal jemaat untuk minggu ini di bidang persekutuan, ibadah persekutuan doa malam. Bidang persekutuan mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan doa malam yang akan diadakan setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima pada hari Kamis jam 19.30. Di Komisi Anak di Induk, ibadah anak dilakukan setiap hari Minggu pada pukul 10.30 sampai pukul 12 siang secara daring atau Zoom meeting. Dan untuk Komisi Anak di Bajem Harapan Kita Bekasi, ibadah anak dilakukan setiap minggu secara online melalui channel YouTube GKI Pulomas Bajem Harapan Kita. Komisi Remaja. Komisi Remaja GKI Pulomas mengundang teman-teman remaja untuk hadir dalam ibadah Komisi Remaja yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 sampai dengan selesai dengan PF Ibu Pendeta Gita Anggresia Alimar SSI Theo dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Immanuel Ambiarsari, dengan tema Gereja dalam Gereja dengan PL Saudari Kezia Desiahaya melalui Zoom meeting. Komisi Pemuda. Komisi Pemuda GKI Pulomas mengundang pemuda-pemudi untuk hadir dalam persekutuan pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 14 November nanti malam pukul 8 sampai selesai dengan tema doa dibawakan oleh Penatua Debran Rabeta. Bidang kesaksian dan pelayanan. Jemaat yang berulang tahun dari hari Senin 8 November sampai Minggu 14 November, Saudari Sylvia Regita Novitasari, Saudari Vikaris Kezia Kurniningtyas, Bapak Johan Peter Andre Huta Barat. Dan dari hari Senin 15 November sampai 21 November, Bapak Tommy Amtiran, Adik Adriel Destavino Siahaya, Bapak Vicky Esau Amtiran, Ibu Tria Kanti Rahayu, dan Bapak Anggiat Siringoringo. Majelis dan seluruh jemaat GKI Pulomas mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kali pengukur jatuh bagiku Di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari PKJ 28 ayat 1 dan 2, nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Nyanyikan
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan segala isinya yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera dan cinta kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Beserta dengan saudara juga. Akhir zaman adalah sebuah hal yang kita imani akan terjadi pada hari ke depan. Bukan soal kapan itu terjadi, tetapi kapan diri kita mempersiapkan untuk menyambut akhir zaman. Saat Kristus hadir di dunia ini yang kedua kalinya. Mari kita menyanyikan dari KJ 278 ayat 1 dan 2, Bila Sangkakala Menggegap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan setiap harinya yang telah Kau percayakan kepada kami. Namun halnya kami sebagai manusia yang rendah ini, kami selalu melakukan hal yang tidak Engkau inginkan. Yang kami tahu apa yang kami lakukan memang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Tuhan, pada hari ini kami ingin meminta ampun di hadapan-Mu untuk dapat mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan, baik yang telah kami sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan banyak kesempatan kepada kami. Hanya padamu saja kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Mari kita menyanyikan dari PKJ 40 ayat 1 dan 2. Kasihlah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah
Bu Esti suaranya. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Ketika diri kita telah mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Syukur kepada Allah yang telah memberi pengampunan. Salam damai bagi kita, saudara juga. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari NKB 19, Dalam Lautan yang Kelam. Jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan bukan risku. Ya, silakan duduk Ibu Bapak. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya. Mari kita sebelumnya berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika Tuhan mengizinkan kami semua untuk bisa beribadah secara online saat ini ya Tuhan. Terima kasih, ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang boleh memperkenankan kami untuk bisa sejenak memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, kami renungkan, sungguh bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Akan saya bacakan untuk kita semua.
Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun yang akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup di akhir zaman. Saya akan share screen. Bolehkah saya persilahkan untuk share screen? Ya. Sudah Ya, sudah ya. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika berbicara soal akhir zaman, biasanya apa yang terbayang ketika kita mendengar kata akhir zaman gitu ya. Biasanya banyak orang yang pertama kali ketika dengar akhir zaman kapan gitu ya, kapan akhir zaman itu akan terjadi. Sempat tahun 2012 itu heboh, katanya akhir Desember 2012 atau kapan waktu itu akan dunia akan berakhir, akan terjadi kesudahan segala sesuatunya, sampai dibikin filmnya seperti itu juga. Terus bagaimana peristiwa yang akan terjadi, apakah bencana alam atau apakah kelaparan atau apa yang terjadi di dalam peristiwa akhir zaman itu. Terus juga biasanya yang muncul perasaan-perasaan takut, khawatir, orang menjadi gentar ketika menghadapi akhir zaman gitu ya. Ada juga yang merasa biasa saja, ada juga yang merasa panik dan seterusnya. Bagaimana dengan kita ketika kita membayangkan akhir zaman itu terjadi? Dan biasanya yang dalam benak kita, oh akhir zaman itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Di sini ketika kita berbicara akhir zaman, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, bukan hanya berbicara tentang kesudahan dunia, tapi juga berbicara kesudahan suatu masa dalam waktu tertentu. Jadi akhir zaman bukan hanya membayangkan ketika dunia lenyap dengan segala isinya gitu ya, tapi juga berbicara soal kesudahan suatu masa dalam waktu tertentu. Jantung saya sedang Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita lihat di Markus 13 ini yang Tuhan Yesus katakan juga, tanda-tanda akhir zaman adalah banyak orang yang berusaha untuk menyesatkan satu sama lain gitu ya. Misalnya tahun 1986 ini juga saya terima dari Google gitu ya. Ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai nabi, Elizabeth Clare gitu ya, dan para pengikutnya menetap di Livingstone, negara bagian Montana. Terus mereka menjauh dari energi kegelapan yang dianggap telah menguasai dunia. Terus mereka membangun rumah gitu ya,
Mereka membeli 30.000 hektar lahan, menimbun senjata, mengisi tangki bawah tanah dengan BBM. Mereka meyakini bahwa akhir dunia itu datang dalam bentuk kiamat nuklir pada 14 Maret 1990. Terus apa yang mereka lakukan selain mempersiapkan banyak benda seperti itu, menimbun senjata, terus mengisi bawah tanah dengan BBM, mereka berdoa dan percaya bahwa dengan kekuatan doa mereka bisa terhindar, luput dari kebinasaan seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia lain binasa dalam kiamat, mereka akan selamat gitu ya anggapan mereka. Tapi ternyata 2 tahun kemudian terungkaplah bahwa si nabi ini ternyata punya diagnosa Alzheimer gitu ya. Dan tidak terjadi akhir dunia seperti yang dinubuatkan dia. Terus peristiwa lainnya gitu ya. Misalnya tahun 1985 ada seorang bernama Monte Kim Miller. Dia punya satu kelompok yang namanya Concern Christian. Jadi mereka mengajarkan tentang kedatangan kiamat. Contohnya apa? Misalnya ketika bencana gempa bumi itu dilihat sebagai pertanda mulai datangnya kiamat. Dia juga mendeklarasikan dirinya sebagai satu dari 2 saksi yang disebutkan dalam kitab Wahyu di Alkitab. Tapi ternyata tidak terjadi. Dan bahkan mereka merencanakan kejadian bencana dahsyat dengan harapan mempercepat kedatangan kiamat. Jadi ketika apa yang mereka nubuatkan tidak terjadi, mereka mau menciptakan kiamat sendiri gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah mereka ditangkap dan diusir dari Israel pada tahun 1999. Nah, itu kita lihat itu cuma contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana banyak sekali orang-orang yang berusaha menyesatkan. Itu tahun yang cukup lama, tahun-tahun sekarang gitu ya. Tadi yang saya katakan tahun 2012-an, terus juga tahun-tahun lain di atas tahun 2000 sudah banyak orang yang mulai mengatakan, oh kiamat tanggal segini, akhir zaman, kapan waktunya, dan seterusnya. Mulai menentukan tanggal-tanggal. Disitulah perkataan Tuhan Yesus menjadi nyata gitu ya. Markus 13 ayat 5 dikatakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena tanda-tanda akhir zaman adalah ketika banyak orang yang berusaha menyesatkan satu sama lain. Apa yang terjadi di dalam Markus 13 ayat 1 sampai 8 yang kita lihat di sini teks kita, itu konteksnya adalah ketika murid Tuhan Yesus tengah mengagumi bait Allah karya Herodes Agung gitu ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana, maaf Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana konteksnya murid Tuhan Yesus tengah mengagumi bait Allah karya Herodes Agung. Di situ ada bait Allah yang begitu megah. Yang dibangun oleh Herodes Agung selama 46 tahun. Jadi ada bait Allah yang begitu megah, yang begitu kokoh, dan murid Tuhan Yesus begitu kagum dengan adanya bait Allah tersebut. Jadi di tengah masyarakat orang Yahudi pada saat itu, bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang sangat mereka agung-agungkan. Jadi bangunan yang sangat penting. Juga simbol identitas dan kebanggaan orang Yahudi pada saat itu. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana bangganya bangunan yang kokoh yang sudah dibangun sekian puluh tahun itu berdiri dengan megah. Tapi apa yang Yesus katakan? Justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Jadi kemegahan bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah itu ternyata bisa runtuh juga, bisa hancur juga. Dan murid-murid pun merasa penasaran gitu ya. Mereka tahu kalau misalnya bait Allah runtuh berarti terjadi kesudahan segala sesuatu. Dan murid-murid pun merasa penasaran dan bertanya, bila manakah kapan kesudahan segala sesuatu itu akan terjadi?
Respon Tuhan Yesus terkait dengan pertanyaan para murid adalah, yang pertama, ada dua hal yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah waspada terhadap berbagai ajaran sesat yang mengatasnamakan dirinya. Jadi akan ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya, yang juga akan berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan, dan seterusnya. Dan juga akan muncul berbagai peristiwa sebagai permulaan penderitaan, misalnya perang, gempa bumi, kelaparan, dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang menjadi tanda dari akhir zaman. Terus berikutnya adalah, lantas bagaimana kita hidup di akhir zaman? Yang terpenting ternyata bukan soal tahu kapan waktunya, Ibu Bapak, dan apa yang terjadi. Karena kita nggak tahu gitu ya, apa yang terjadi di akhir zaman. Itu adalah satu misteri Tuhan. Melainkan yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap kita hidup di akhir zaman. Ini adalah hal yang lebih penting dibandingkan kita menerka-nerka kapan waktunya. Di Alkitab sendiri dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kecuali Bapa sendiri. Dan apa yang terjadi pun juga di situ kita tidak perlu membayangkan apa saja yang akan terjadi pada waktu akhir zaman itu, melainkan yang terpenting adalah bagaimana sikap kita, sikap hidup kita di akhir zaman. Dan di sini sebenarnya sadar atau tidak, Ibu Bapak, kita sudah hidup di akhir zaman gitu ya. Jadi ketika banyak orang berpikir, oh akhir zaman adalah persoalan nanti. Tapi ternyata akhir zaman itu tadi kan bukan hanya kesudahan dunia, tapi juga kesudahan satu masa di waktu tertentu gitu ya. Misalnya ketika Bait Allah, nubuat Tuhan Yesus terjadi ketika Bait Allah itu benar-benar runtuh pada tahun 70 Masehi. Kemudian terjadi perang, penderitaan, gempa bumi, kelaparan, itu adalah hal yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Kan artinya akhir zaman bukan persoalan nanti, tapi sudah ada di depan mata, bahkan juga sudah bisa kita rasakan saat ini. Misalnya pandemi. Pandemi juga merupakan bencana yang bukan hanya dirasakan oleh satu negara tertentu, tapi juga seluruh dunia. Itu yang kita rasakan, penderitaan, kelaparan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang berduka, orang sakit. Jadi di sini adalah bagaimana akhir zaman bukan hanya soal nanti di masa yang akan datang, melainkan di sini sekarang dan apa yang kita lakukan ketika kita mempersiapkan diri di dalam hari-hari akhir zaman itu. Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan kasih Allah. Dan ketika konteks murid-murid membanggakan kemegahan Bait Allah itu, di sini maknanya apa untuk kita? Yang terpenting ternyata bukan tentang kemegahan, kekayaan, kuasa, jabatan kita. Bukan itu yang kita pikirkan ketika kita melihat akhir zaman atau hari Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Karena semua itu akan binasa, Ibu Bapak. Bahkan Bait Allah yang megah pun bisa runtuh. Jadi yang terpenting dalam hidup kita bukan soal bagaimana kita mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan tentang bagaimana kita mencari kuasa setinggi-tingginya, jabatan setinggi-tingginya. Bukan, yang terpenting bukan soal itu, tapi bagaimana kita bersikap, kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Itulah yang ditekankan dalam Ibrani 11 ayat 22 sampai 25, Ibu Bapak. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau misalnya kita coba rangkum Ibrani ini, jadi kalau leksionari itu ada 4 bacaan, ini termasuk yang bacaan keduanya, Ibu Bapak, yang walaupun tadi kita tidak baca, kita fokus ke Injil, tapi saya rindu untuk memasukkan surat Ibrani ini. Jadi ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih, gitu ya. 3 hal itu yang terangkum dalam surat Ibrani pasal 11 ini.
ayat 22 sampai 25. Soal iman, pengharapan, kasih, itulah yang menjadi kunci bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita berhadapan dengan akhir zaman atau hari Tuhan itu. Bagaimana kita bisa punya iman, pengharapan, kasih? Beriman artinya kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebelum kita benar-benar bisa percaya, bisa berharap kepada Tuhan, kita butuh kenal siapa Tuhan kita. Kita nggak akan bisa mempercayakan diri kita yang berharga, hidup kita yang berharga, ketika kita belum kenal siapa yang kita percayakan gitu ya. Sama halnya ketika saya mau nitipin atau mempercayakan handphone saya kepada pendeta Setio, kalau misalnya saya nggak kenal pendeta Setio, saya nggak akan bisa mempercayakan handphone saya. Apalagi soal hidup, soal diri kita mempercayakan kepada Tuhan, maka kita perlu kenal dulu siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, baik di dalam kondisi apapun juga, yang kepada Tuhanlah kita berharap, dan kemudian wujud dari iman dan pengharapan itulah kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Disitulah bagaimana kita bisa terus bersikap ketika menghadapi akhir zaman. Itulah yang penting, karena sekali lagi yang penting bukan soal menerka-nerka, membayangkan apa yang terjadi, yang membuat kita jadi takut gitu ya, tapi justru berjaga-jaga, bersiap sedia. Sama halnya ketika seorang murid sekolah, Ibu Bapak, ketika gurunya mengadakan ujian mendadak, maka murid-murid yang sudah belajar setiap hari tidak akan merasa takut, merasa khawatir ketika datang ujian mendadak itu, karena mereka sudah siap. Demikian pula sebagai pengikut Tuhan, ketika hal yang pasti terjadi itu yang tidak tahu kapan waktunya, namun pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan datang, entah kapan waktunya, namun yang terpenting adalah soal kesiapsediaan kita, sikap kita, yang terwujud dalam iman, pengharapan, kasih kita, baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Bagaimana sikap hidup kita selama ini? Apakah kita melihat seperti yang di ilustrasi awal itu, kita jatuh pada ajaran-ajaran sesat, kita malah mengumpulkan hal-hal yang fana seperti itu, dan lupa esensi dari menjadi pengikut Tuhan yang bersiap sedia, yang berjaga-jaga adalah soal bagaimana kita mempertahankan iman, kita terus berharap kepada Tuhan, dan kita menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Inilah wujud nyata yang perlu kita hidupi dalam keseharian kita, sehingga kita bisa terus berjaga-jaga, sehingga kita terus bisa bersiap sedia. Mau kapan waktunya akhir zaman, hari Tuhan, kesudahan segala sesuatunya itu tiba, bencana alam, peristiwa-peristiwa yang mungkin pahit akan terjadi, yang bisa saja membuat kita risau, khawatir, atau takut, tapi lebih dalam daripada itu adalah bukan hanya soal ketakutan kita, kekhawatiran kita, tapi bagaimana kita bisa menjaga iman kita bisa terus menjaga ketulusan hidup kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah rumah tangga, bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita sendiri, dari orang-orang sekitar kita, dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memampukan kita semua untuk bisa terus melihat bahwa akhir zaman itu bukan hanya soal nanti, bukan tentang apa yang tidak bisa kita lakukan, namun justru apa yang bisa kita lakukan semenjak saat ini, mulai dari orang-orang terdekat kita, bagaimana kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan yang melalui sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman kami ya Tuhan. Bagaimana kami bisa memaknai akhir zaman, kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini ya Tuhan, di mana segala sesuatu akan tiba pada akhirnya. Kami tidak tahu kapan waktunya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa membuat kami merasa takut atau khawatir, tapi biarlah kami dapat terus fokus bagaimana kami bisa terus mempertahankan iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan, dan mewujud nyatakan kasih kami kepada Tuhan dan sama. Karena itulah yang terpenting. Sebagai wujud kami bisa terus berjaga-jaga dan siap sedia menjelang hari Tuhan yang dekat dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, di dalam beradaptasi, menyesuaikan diri di masa-masa pasca pandemi ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemerintah kami, baik pemerintahan pusat, daerah, di dalam mengatasi pandemi COVID, dan juga dalam penyebaran vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Biar Tuhan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami teringat untuk tenaga medis, relawan Polri dan TNI ya Tuhan, di dalam upayanya juga untuk mengatasi pandemi. Biar Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga teringat untuk pasien yang sedang dirawat karena terinfeksi COVID-19, biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang memulihkan mereka. Kami teringat juga untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya, juga dikarenakan COVID-19 dan juga karena sebab-sebab yang lain. Biar Tuhan yang terus menemani, Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang berduka. Kami teringat juga anggota jemaat maupun masyarakat lain yang terkena PHK, ataupun yang kehilangan penghasilan, yang penghasilannya berkurang, yang bergumul dengan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Tuhan yang terus memberikan pekerjaan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses belajar mengajar dan juga bekerja di rumah. Tuhan yang terus memberkati, walaupun tidak mudah ya Tuhan, bagi guru, bagi siswa, maupun orang tua yang menemani dalam proses belajar mengajar di rumah ini. Biar Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatunya. Kami teringat juga untuk setiap umat Tuhan yang sedang dalam proses pengobatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk adik Andreas Leonard Sitorus, Ibu Noni Salir Ride Gunawan, Bapak Pegirsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Siringgoringgo, Ibu Wasti, Bapak Anggiat Siringgoringgo, Bapak Christian Siahaya, Ibu Asih Huta Barat, Bapak Frans Siahaya, Saudara Marcel Pelokila,
Ibu S. Siahaan, Ibu Popi Kaya, Oma Erika Harahap, Ibu S. Simanjuntak, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap kondisi yang dialami oleh saudara-saudari kami yang terkasih ini. Tuhan memberikan pemulihan, kekuatan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang sedang dalam perawatan dan pemulihan, Tuhan yang juga terus menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang sedang berada di luar kota atau luar negeri, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan juga peningkatan karir. Tuhan yang terus memberkati di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan di GKI Pulau Mas, bakal jemaat harapan kita di Bekasi, biarlah Tuhan senantiasa memberkati juga setiap program kerja pelayanan yang dilakukan, supaya sungguh bisa menjadi berkat. Kami juga teringat ya Tuhan untuk Bapak Stefanus Sikuteru, Bapak Agus Lesnusa, Bapak Monang Sitompul, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma Rajab, Ibu Subur Sitompul yang juga sedang dalam proses pengobatan dan pemulihan. Kami percaya Tuhan senantiasa menemani, menyertai, dan memberikan kekuatan yang terbaik untuk mereka yang terkasih ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, pelayanan, di tengah kehidupan bermasyarakat, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami semua, dan Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami bisa terus menjalani peran tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh para majelis jemaat untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Mari kita mendasari persembahan kita dengan melihat firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan NKB 132 ayat 1 dan 2, bersukacitalah ya halis hatinya. Bersukacitalah yang halis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus acungkanlah. Bersukalah, jadikan syukurmu. Muda dan wadah yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mendoakan persembahan yang telah kita sampaikan. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, bahwa di dalam ibadah kami pada saat ini, Tuhan memberi kesempatan kami menyampaikan ucapan syukur sebagai pengingat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami sepanjang hidup kami. Tuhan, kami tahu dan menyadari bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Namun kiranya Engkau berkenan untuk persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Dan Tuhan juga yang mampukan kami pada waktu-waktu yang akan datang menyampaikan persembahan yang lebih pantas kepadamu Tuhan. Turut berkenan dan izin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mempersembahkan seluruh keberadaan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu, kecobaanku datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, dan janji Tuhanmu terang teguh. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepas walau siang atau malam. Menyalahkan Tuhan atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, peganglah terus janji pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam keseharian kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. kini dan selamanya. Kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.